Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Itu Nah, ini saya lihat 105, berapa mahasiswanya? 128 Ibu. Karena sesuai waktu yang kita janjikan, saya tidak full ya. Bisa dimulai kuliahnya. Alvina, sudah bisa dimulaikah kuliahnya? Sudah bisa Ibu. Oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas atau kurang keras? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas Bu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Ini pertama kalinya ya, saya bergabung untuk mata kuliah apa namanya, Formula Integral ya. Tak kenal maka tak sayang, sedikit saya memperkenalkan diri. Mungkin di Zoom sudah ada nama saya, Ida Restiani ya. Saya dari instalasi gizi Rumah Sakit Saiful Anwar. Salah satu tempat praktek kalian nantinya ya ada di RSSA. Untuk kesempatan ini, pada tahun ini saya diminta bergabung untuk menyampaikan materi terkait formula enteral yang ada di rumah sakit, khususnya untuk modifikasi formula enteral. Saya izin share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bisa Bu. Sudah Bu. Eh, Materi saya sebenarnya ada 4 pertemuan, 4 kali pertemuan ya, karena terkait kalian mau praktek pada hari Senin, sehingga mata kuliah ini dimajukan. Oh iya, untuk Sabtu nanti jam 8 ya, nggak jam 9. Kemarin kan awalnya jam 9, maju jam 8. Ya, karena harus menyesuaikan ada agenda lagi berikutnya. Modifikasi formula enteral. Sebelum saya mulai, kalian sudah mendapatkan materi tentang makanan enteral kan? Apa sih sebetulnya makanan enteral itu? Siapa yang mau menyumbangkan suaranya? Sudah dapat mata kuliah belum tentang formula enteral? Sudah kan? Katanya pengantarnya sudah. Oh iya, Gabriel, silakan. Izin izin menjawab, Bu. Nah, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah jelas. Ya. Kalau menurut saya itu makanan enteral itu seperti terapi nutrisi yang diberikan kepada pasien itu melalui selang khusus atau tub biasanya. Baik. Ada yang lain?
Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi makanan enteral itu formula yang makanan khusus ya. Ini sekilas main kembali. Beda dengan makanan-makanan biasa yang diberikan kepada pasien seperti nasi, teh, bubur. Nah, makanan enteral ini makanan yang khusus biasanya dalam bentuk blended rice atau cair, baik cair jernih maupun cair kental yang biasanya diberikan lewat pipa. Pipanya bisa lewat mana saja, bisa lewat nasu ya. Nasu itu hidung ya. Nasu gastrik NGT biasanya itu ya. NGT NGT ya. Kemudian bisa langsung pipa itu masuk ke gaster. Ada ya pasien yang di bagian atas saluran pencernaannya tidak bisa berfungsi lagi, maka pipa itu akan langsung masuk ke gaster. Ada juga yang yeyunostomi, ya berarti langsung masuk ke yeyunum. Itu beberapa formula enteral yang masuk ke dalam tubuh. Biasanya itu terjadi kalau pasien itu ada gangguan, ya. Mungkin dia tidak bisa menelan atau asupannya sangat rendah sehingga membahayakan kondisinya kalau dia tidak diberi makanan. Saya kira materi itu sudah didapatkan. Nah, sekarang kan kita mau memodifikasi. Memodifikasi ini artinya bagaimana sih membuat makanan enteral itu? Sekilas saya ceritakan kalau di rumah sakit atau kita mengenal formula enteral hospital made dan formula enteral komersial. Apa sih formula enteral komersial? Formula enteral komersial itu adalah yang pabrikan. Kalian bisa browsing, bisa melihat berbagai macam formula enteral yang siap saji, yang dijual pabrikan dengan berbagai merek dan ada berbagai indikasi. Misalkan untuk sakit diabetes apa, sakit ginjal, sakit paru, sakit hati dan sebagainya. Untuk tumbuh kembang, untuk kegawatan itu sudah banyak sekali formula enteral yang diproduksi oleh pabrikan. Artinya pabrik-pabrik dari makanan ya, misalkan susu itu sudah menyediakan berbagai macam formula enteral yang siap dikonsumsi oleh pasien, tentunya sesuai dengan indikasi yang ada. Perlu diketahui biasanya formula enteral komersial itu harganya mahal. Ada yang satu saset paling murah itu sekitar 13.000 sampai 30.000 per saset. Padahal per saset itu digunakan atau untuk sekali minum. Biasanya sekitar 200 sampai 250 kilokalori atau cc. Padahal satu pasien kira-kira butuh berapa? Bisa 4, itu hanya 1.000, kadang kalau dia sampai 6. Jadi berapa kos yang harus dikeluarkan untuk memberi formula komersial sedemikian rupa. Maka muncullah yang dinamakan modifikasi. Modifikasi itu adalah salah satu trik atau apa ya, cara bagaimana rumah sakit ini mensiasati pemenuhan kebutuhan gizi kepada pasien yang membutuhkan makanan enteral, tetapi tidak semua beli pabrikan. Karena contoh di Rumah Sakit Saiful Anwar ya, pasien yang mengkonsumsi makanan natural itu 100 lebih sehari. 100 lebih loh ya. Jadi paling sedikit pernah sih 80, 90, tapi rata-rata 100. Bisa 105, 110, seperti itu ya. Kalau semua pasien yang 100 itu membutuhkan semua formula komersial, berapa dana yang dibutuhkan? Nah, makanya di sini sebagai salah satu rumah sakit pemerintah tentunya harus berinovasi. Kita tetap memberikan makanan kepada pasien sesuai kebutuhannya, sesuai apa ya, bentuk makanan yang dibutuhkan. Tetapi ada suatu inovasi bagaimana kita mensiasati bahwa formula tersebut tidak beli semuanya dalam bentuk jadi, tetapi ada kita membuat modifikasi. Itu yang dilakukan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Mungkin kalian nantinya juga bisa bahwa modifikasi ini tidak harus dilakukan di rumah sakit. Kalian nanti kayaknya orientasinya dalam praktek adalah membuat berbagai macam formula.
Tentunya di sini adalah formulanya adalah polimerik dari bahan makanan yang memang komposisi zat gizinya masih utuh, tidak terpisah-pisah atau tidak dalam bentuk dia karbohidrat sendiri, protein sendiri. Karena bagaimanapun kalian kan ini sudah belajar juga kan tentang ilmu bahan makanan bahwa suatu bahan makanan misalkan susu full cream, susu sapi, dia kan tidak hanya sumber energi atau lemak, pasti di situ ada protein, karbohidrat, dan zat gizi yang lain. Demikian juga bahan makanan yang lain. Itu yang disebut polimer. Dia banyak komposisi zat gizinya masih. Itu pengantarnya. Kemudian bagaimana sih sebelum kita membuat modifikasi formula enteral, tentunya kita harus memahami kira-kira syaratnya itu apa sih? Jadi nanti kalian dalam membuat praktek atau mempraktekkan makanan enteral, kalian harus memenuhi syarat-syaratnya. Bagaimana menyusun komposisi zat gizi itu sehingga sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan formula yang mau dibuat. Ya. Pertama kita mengenal zat gizi yang makronutrien ya, protein. Nah, ini biasanya jumlah protein ini kurang lebih 6-25% dari total kalori. Mungkin ini perhitungannya hampir sama dengan kalian kalau menghitung kebutuhan zat gizi untuk makanan biasa. Kemudian karbohidrat ya, berkisar 30-85%. Bisakah menyusun diet yang karbohidratnya 30? Nah, itu nanti biasanya susah ya untuk menyusun makanan biasa karbohidrat yang 30. Tapi bagaimana dengan formula enteral ya? Jadi di apa range-nya kebutuhan karbohidrat nanti berkisar di 30 sampai 85. Kemudian lemak. Lemak ini bervariasi antara 1,5 sampai 55% dari total kalori. Memang biasanya kalau formula enteralnya itu kandungan lemaknya tinggi karena bahan dasarnya biasanya dari susu. Baik itu susu full cream, susu skim, soya, atau mungkin yang lain. Ya. Kemudian cairan, nah di sini nanti kalian akan belajar bagaimana formula enteral yang seimbang, kemudian yang padat gizi atau mungkin yang rendah, ya itu nanti memang berbagai komposisi zat gizi itu nanti tergantung dari kandungan zat gizinya sama cairan yang diberikan. Umumnya di sini kalau menurut teori 1 ml per kilokalori yang dikonsumsi atau umum yang paling sering itu adalah 30 sampai 35 ml per kilogram dari berat badan. Itu yang sering digunakan. Kemudian densitas. Densitas itu apa sih? Kepadatan protein. Ya, jadi selama ini yang sering kita dengar 1 cc 1 kalori itu untuk formula enteral. Tetapi sebetulnya tidak hanya itu saja. Makanya nanti ada bagaimana menyusun seimbang. Ini biasanya umumnya 1 cc 1 kalori. Ada yang lebih tinggi lagi 1,2, 1,5 bahkan ada yang kepadatannya 2 kilokalori per cc. Nanti indikasinya tentunya pada penyakit-penyakit tertentu. Di dalam menyusun formula enteral, kita mengenal viskositas. Saya tidak menjelaskan tentang panjang lebar apa itu viskositas, tidak. Tentunya kalian sudah mendapatkan yang lainnya. Ya, ini mengukur kecepatan aliran. Viskositas ini berpengaruh pada kelancaran masuknya makanan enteral ke dalam selang dan ukuran selang yang digunakan. Ya. Jadi nanti kalau membuat makanan cair, kira-kira bisa nggak masuk pipa? Karena kan kebanyakan formula enteral nanti diberikan melalui pipa. Kemudian osmolaritas, ya idealnya sesuai dengan osmolaritas cairan dari tubuh yaitu 350 sampai 400 m osmolaritas. Apa sih yang mempengaruhi osmolaritas? Di sini adalah jumlah dan berat partikel molekul dan ion dalam volume tertentu sesuai larutan. Ini saya juga tidak menjelaskan bagaimana osmolaritas dan viskositas. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah pemilihan bahan. Nanti dalam menyusun formula enteral, perhatikan bahannya apa saja.
Sumber karbohidrat, sumber lemak, sumber protein, ada vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Nah, nanti ingat di dalam praktek membuat formula enteral, pertama kali kamu nanti akan menentukan dulu formula enteral apa yang kamu pilih. Kira-kira syarat dan prinsip dietnya bagaimana? Saya kira kalau sudah masuk ke formula enteral, materi kuliah tentang bagaimana menghitung kebutuhan zat gizi sudah hafal, sudah dipahami, ya, sehingga di sini tidak lagi saya ajari menghitung kebutuhan zat gizi. Ada beberapa bahan makanan yang perlu menjadi pertimbangan, ya. Kenapa perlu antioksidan, vitamin, mineral, dan juga sumber zat gizi yang lainnya. Untuk sumber karbohidrat, apa saja sih yang berpengaruh pada osmolaritas? Kita mengenal ada pati, ya. Kacang-kacangan, polimer glukosa itu maltodextrin, disakarida bisa sukrosa, laktosa, maltosa, dan ada monosakarida, glukosa, dan fruktosa. Apa sih maltodextrin? Jadi kalau di Rumah Sakit Saiful Anwar kita menggunakan maltodextrin. Ini adalah produk modifikasi pati, salah satunya singkong atau tapioka. Maltodextrin ini kita pakai dia sebagai emulsifier, ya, pengental, pengikat dari komposisi bahan makanan lain sehingga cairan itu bisa stabil, ya, tidak apa ya, tidak terpisah, kemudian tidak mengendap, ya. Kelebihan dari maltodextrin ini dapat dengan mudah larut pada air, jadi tidak memberi rasa. Jadi kalau dia banyak tidak memberi rasa apa gitu, tidak, ya, cairannya tetap bisa bagus, tidak kental sekali seperti itu. Ya, memang kandungan dari maltodextrin ini umumnya adalah energi. Nah, tentunya di situ di dalam energi kandungannya adalah karbohidrat karena dia merupakan salah satu sumber karbohidrat. Ya. Hampir sama dengan beras, ya, sekitar 300 berapa per 100 gram bahan itu. Kemudian gula pasir, ya. Kalau di Rumah Sakit Saiful Anwar, gula pasir yang digunakan adalah gula pasir yang beli, baru kemudian dihaluskan. Kenapa nggak beli gula pasir halus? Karena gula pasir halus itu belum tentu murni. Kita nggak tahu, ya, di pabrik itu apa bahan dasarnya, benarkah bisa dipercaya dia gula pasir saja. Ya, akhirnya kita beli mesin penggiling sehingga gula yang dipakai adalah kita beli gula biasa kemudian dihaluskan. Karena pada saat membuat formula enteral, tentunya kalau gula kasar, ya bisa sih, cuma pelarutannya kurang bagus. Kayak kita nanti jadinya membuat teh atau kopi seperti itu, ya. Padahal ini nanti dicampur supaya dia cepat homogen sehingga nanti eh, yang dihasilkan bagus. Gula ini karbohidrat sederhana, dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk berubah menjadi energi. Merupakan disakarida sukrosa yang terbentuk dari glukosa dan fruktosa. Jadi dia tidak dalam bentuk kecil dari karbohidrat, bukan dalam bentuk glukosa maupun fruktosa. Yang berikutnya adalah sumber lemak. Apa saja sih sumber lemak? Ya. Di sini lemak yang dipakai tidak sembarang lemak, ya. Pada umumnya formula enteral itu komposisinya adalah susu, gula, minyak. Minyaknya apa yang dipakai, ya? Jadi minyaknya yang dipakai bukan minyak biasa, bukan minyak goreng sembarangan, tetapi di sini kita pilih minyak yang khusus. Contohnya adalah minyak canola. Bentar, ya. Ya, jadi minyak canola. Minyak canola itu apa sih? Ya, jadi minyak canola itu adalah minyak nabati yang terbuat dari biji bunga canola yang rendah lemak jenuh dan mengandung omega 3. Jadi memang ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak biasa, tetapi pemakaiannya akan sedikit.
Kemudian coba dilihat bagaimana kandungan antioksidan. Di sini tidak ditulis sih. Dia memang mengandung lemak jenuh yang rendah ya, jadi lemak baik. Omega 3. Kemudian lemak jenuh yang terdapat dalam minyak canola hanya sekitar 7%. Ya, sedang tak jenuhnya 93%. Kan kita dalam memilih bahan makanan sumber lemak harus melihat apakah dia polyunsaturated atau unsaturated ya. Jadi minyak canola ini salah satu sumber lemak tak jenuh yang bagus karena kandungannya hampir 93% ada lemak tak jenuh. Zat gizinya bisa dilihat di dalam slide. Jadi ini memang utamanya sumber lemak. Di situ dapat dilihat dalam komposisi zat gizinya tidak ada protein, tidak ada karbohidrat. Minyak yang kedua adalah minyak kelapa. Minyak kelapa ini berbeda dengan minyak goreng ya. Kalau minyak goreng itu berasal dari kelapa apa? Sawit, Bu. Ya, betul ya, kelapa sawit. Kalau ini minyak kelapa, ya kelapa seperti di gambar, sehingga akan beda. Nah, ini juga biasanya harganya mahal, tetapi masih lebih murah dibandingkan dengan minyak canola tadi. Nah, ini memang dibuat dari daging buah kelapa, ya. Minyak kelapa ini nabati mengandung senyawa trigliserid yang tersusun dari berbagai macam asam lemak. 90% diantaranya merupakan asam lemak jenuh. Ini juga kandungannya energi dan sebagainya bisa dilihat di sini. Kemudian berikutnya adalah sumber protein. Sumber protein yang bisa dipakai pada modifikasi formula integral atau penyusunan, nanti kalian praktek formula integral bisa tepung protein. Tepung proteinnya dari mana? Bisa. Kemudian ada konsentrat protein, ada isolat protein dan hidrolisat protein. Beberapa contoh dari sumber protein yang biasa digunakan untuk formula integral. Salah satunya adalah susu skim. Di sini susu ini adalah susu tanpa lemak yang dibuat dengan menghilangkan sebagian besar air dan lemak yang terdapat dalam susu. Jadi memang biasanya susu skim ini rasanya kurang gurih karena dia kandungan lemaknya sudah banyak dihilangkan. Ya, hanya kandungannya sekitar 1% saja. Ya, masih ada lemaknya, bukan free sama sekali, tetapi masih ada 1%. Susu skim ini mengandung semua kandungan yang dimiliki susu pada umumnya kecuali vitamin, lemak, kecuali lemak dan vitamin yang larut dalam air. Ya, energinya masih tinggi, proteinnya masih tinggi, karbonya masih tinggi, hanya lemaknya yang memang sudah dikurangi sedemikian rupa. Kemudian ada juga bahan susu whole cream ya. Jadi nanti kalian dalam menyusun bisa berbagai macam menggunakan susu-susu ini. Tergantung kalian nanti mau membuat formula integral untuk siapa, untuk pasien apa, gimana syarat dietnya, berapa kebutuhan zat gizinya, itu yang mungkin harus dihitung terlebih dahulu. Berbeda dengan susu skim, susu full cream ini dengan kadar lemak tinggi, kadar protein dan karbohidrat. Susu full cream lebih rendah dibanding dengan susu skim. Ya, jadi kalau susu skim lemaknya rendah, protein dan karbohidratnya lebih tinggi dibandingkan dengan susu full cream. Ya, ini lemaknya 30 dalam 100 cc, energinya juga lebih besar, lemaknya juga lebih besar. Ya, jadi memang beda. Jadi nanti kalian benar-benar harus melihat kandungan atau komposisi zat gizi masing-masing bahan sebelum kalian menyusun formula integral. Ya, jadi harus dilihat
berapa bahan A ini kandungan zat gizinya, ya seperti itu. Kemudian kedelai, ya tadi kan lemak hewani ya, susu skim, susu full cream, kemudian ada juga yang nabati di sini, contohnya kedelai. Kandungan proteinnya 30-38%, asam amino pembatas, methionine dan cysteine, 15% asam lemak jenuh dan 61% lemak tidak jenuh ganda ya. UVA dan 24% lemak tak jenuh tunggal. Jadi ini lumayan bagus juga ya, lemak jenuhnya 15%. Memang masih lebih kecil minyak canola tadi. Tapi dia sudah lebih sedikit kandungan lemak jenuhnya. 7-8% dari total asam lemak adalah asam linolenat. Ini perbandingan asam linolenat dan asam lemaknya 7-8 dibanding 1. Dan 50% karbohidrat dalam kedelai adalah serat oligosakarida. Ya, vitaminnya banyak, ada tiamin, riboflavin, B6 total, folat, vitamin E, vitamin K. Mineralnya juga banyak, Fe, fosfat, tembaga, magnesium, dan mangan, serta ada senyawa fitokimia asam fitat, antitripsin, isoflavon. Mungkin nanti yang perlu diwaspadai adalah asam fitatnya. Tetapi dengan pelakuan dia akan berkurang. Nah, makanya kalian nanti kan tidak hanya langsung memberikan susu kedelai tersebut, tetapi tentunya kalian akan membuat kedelai dari atau bahan kedelai ini dirubah menjadi apa? Seperti itu ya. Jadi bisa dibentuk tepung mungkin. Nah, itu adalah ide dari kalian untuk menghasilkan salah satu bahan untuk membuat formula yang benar. Dalam pembuatan formula enteral itu pasti nanti ada pengolahan, ya. Jadi kalian menyiapkan bahan dulu, bahannya apa saja, dihitung kebutuhan zat gizinya, kemudian tentunya merujuk ke bahan saja. Di dalam membuat formula enteral kalau di rumah sakit, tentunya kita juga harus memperhatikan kualitas. Kualitasnya dari apa? Dari perlakuan fisik, kimia, dan biologi. Jadi tidak serta-merta kita membuat formula enteral rumah sakit begitu saja. Tanpa kita meyakini bahwa formula enteral yang kita buat itu aman untuk pasien. Memang dari segi kualitas sudah layak diberikan kepada pasien. Itu jadi tidak hanya sekedar campur-campur sudah diberikan kepada pasien. Tidak seperti itu. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan sebelum makanan tersebut atau formula tersebut benar-benar di launching untuk pasien. Gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Diolah sampai menjadi makanan cair, itu ada perlakuan. Metode pembuatannya cair ya, biasanya nanti yang paling banyak memang kita tidak blenderize ya, kalau di RSSA kita banyak menggunakan makanan cair. Makanan cair di RSSA yang hospital made yang membuat sendiri ini kita buat semi instan. Artinya kita membuatnya dalam bentuk bubukan. Kalau dulu mungkin kalian pernah mengetahui sejarah makanan cair ya, ada bahannya maizena, ada telur. Ya. Dulu kita juga pernah membuat makanan cair seperti itu, tapi sudah lama sekali, mungkin sebelum tahun 2000. Nah, banyak kendala terkait telur, dia tidak bisa disimpan lama, kemudian kadang-kadang menggumpal kan susah ya, putih telur dicampur seperti itu. Awal dari pembuatan modifikasi di Saiful Anwar ini, waktu itu ada kelompok kita namanya gugus kendali mutu ya. Kita berinovasi, pertama yang kita buat itu adalah F75, formula WHO untuk gizi buruk. Selama ini kan sudah dicampur-campur langsung disajikan. Pada waktu itu kita menemui pasien gizi buruk yang masuk di rumah sakit, itu masuk, namanya pasien masuk rumah sakit kan tidak selalu pada jam kerja, hari kerja. Dia bisa masuk sore, tengah malam, mungkin seperti itu. Nah, sementara instalasi gizi
itu bukanya kan tidak 24 jam. Ya. Jadi kita buka mulai subuh jam setengah 5 sampai jam setengah 6, sampai setengah 6 untuk pelayanan makan. Tapi ada yang dinas malam hanya 1 orang. Nah, pelayanan atau pemberian makanan kepada pasien mulai jam setengah 5 sampai jam setengah 6 tersebut. Bagaimana dengan pasien yang datangnya malam? Kan sudah tutup instalasi gizi. Kalau mereka masih bisa ditunda, masih bisa diberikan makanan oleh keluarganya, atau bisa kita beri biskuit yang awet disediakan, bisa kita berikan. Tapi bagaimana dengan gizi buruk yang itu ya? Kalau dia sudah masuk, misalkan dia sudah harus masa fase stabilisasi, harus diberikan makanan cair. Dari situ kita berusaha membuat suatu modifikasi. Bagaimana ya pasien yang katanya malam-malam itu bisa memperoleh makanan walaupun instalasi gizi tutup. Akhirnya dari kelompok ini bertanya sana sini, mungkin dulu kalian kalau kenal namanya almarhum Dr. Benny, ya, beliau adalah seorang dokter yang benar-benar concern terhadap gizi, salah satunya bagaimana tentang modifikasi atau penata laksanaan gizi buruk. Ya. Tim kami ada yang datang ke sana bertanya-tanya dan sebagainya. Akhirnya kita menemukan suatu cara bahwa bahan makanannya untuk formula enteral itu tanpa telur. Apalagi untuk yang F75 memang bahan dasarnya hanya susu, gula, dan minyak. Kita membuatnya ditepung, dicampur sedemikian rupa, kemudian dalam bentuk saset-saset itulah yang kita sediakan di ruang rawat. Sehingga pada saat pasien itu datang malam, sebentar ya, Dek.
Maaf ya, eh, ada telepon masuk yang perlu saya jelaskan. Ya, ini saya lanjutkan lagi tadi bagaimana membuatnya ya. Dalam membuatnya itu secara singkat kenapa kita membuat makanan formula internal yang modifikasi sehingga pasien yang masuk kapan saja akhirnya itu kita berikan stok di ruangan. Mungkin gambaran seperti itu. Jadi kenapa kita harus membuat formula internal yang modifikasi yang bisa kita sediakan di ruang rawat pasien sewaktu-waktu kalau pasien itu datang. Nah, di dalam pembuatan formula enteral ya, kalian nanti mungkin nggak sampai ke pemeriksaan seperti ini, tetapi kami di instalasi gizi seperti tadi saya bilang bahwa formula modifikasi yang kita buat harus diyakini keamanannya untuk pasien ya. Jadi jangan sampai apa yang kita buat campur-campur gitu saja, komposisi gizinya benar tapi ternyata dia tidak aman kalau dikonsumsi oleh pasien. Ada beberapa quality control di sini adalah dari mutu kimia dan gizi, mutu fisik, kemudian mutu organoleptik dan mutu mikrobiologi. Mutu kimia tentunya akan kita lihat bagaimana kandungan zat gizinya, ya. Yang nggak kalah pentingnya adalah mutu organoleptik. Kalian pada saat buat nanti rasakan, enak nggak? Jadi jangan hanya sekedar membuat, tapi ternyata rasanya itu nggak enak. Ya, walaupun nanti makanan itu lewat pipa, tapi kadangkala bisa juga mungkin pipanya dilepas lewat oral harus diberikan ya. Seringkali mahasiswa kalau dulu membuat makanan memang komposisi zat gizinya bagus, tapi jangan lupa mutu organoleptiknya. Bagaimana dia bisa atau makanan tersebut bisa diterima oleh pasien, ya kan? Orientasi kita kan membuat modifikasi untuk pasien, ya. Jadi ada mutu organoleptik bisa diterima enggak? Kemudian kita mutu fisiknya kita coba didiamkan, ya. Nanti kalau kita lihat viskositas kan dicoba dialirkan dengan selang, ya itu lancar enggak? Yang paling penting pada saat kita melihat mutu fisik itu ada gabungan dari beberapa bahan. Biasanya kalau dari sumber kedelai itu cenderung dia akan mengendap. Nah, itu harus kita perhatikan. Kira-kira dia sampai mengendap enggak? Atau dia menjadi lebih kental seperti itu. Karena nanti kalau berubah seperti itu lewat pipa, nanti bisa menyumbat pipa. Ya, kemudian mutu mikrobiologi diperiksakan amankah dari mikroorganisme yang membahayakan seperti E. coli, harus bebas seperti itu. Jadi kalau di kami di rumah sakit setelah formula itu kita modifikasi, kita membuat misalkan formula baru, diet ketogenik misalkan seperti itu. Nah, kita lihat komposisinya sudah sesuai. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang lain itu harus kita periksakan dia mutu mikrobiologi, memang harus dilabkan. Bagaimana yang dihasilkan, amankah dari bakteri-bakteri yang bersifat patogen, ya. Kemudian juga kita lihat daya simpannya kalau kita di rumah sakit. Memang daya simpannya tidak bisa selama seperti pabrikan ya, expired date-nya lama kan kalau pabrikan minimal setahun dari saat dibuat. Kalau kita mungkin hanya bertahan 10 hari karena kan ini tidak menggunakan alat dari pabrikan. Biasanya ini kita tidak kering sekali seperti yang ada di pabrikan. Itu ya, jadi jangan lupa diperiksakan quality controlnya untuk mutu. Itu pengantar dari bagaimana membuat formula enteral. Jadi yang penting dalam pembuatan formula enteral itu pertama, kita harus tahu formula enteral ini ditujukan kepada siapa. Ya. Kepada pasien apa ini. Nah, tentunya kalau sudah tahu penyakitnya, ilmu diet kita harus harus seiring ya, sudah punya bekal ilmu diet. Kalau misalkan itu pasien misalkan mau operasi, bagaimana dia atau dia yang post operasi atau dia pasien stroke yang tidak sadar.
Itu kalau kita memberikan diet kepada pasien stroke, kira-kira kebutuhan zat gizinya berapa? Komposisinya yang paling tepat seperti apa? Itu yang pertama dipikirkan. Kemudian kita menghitung kebutuhan zat gizi, barulah kita menyusun bahan makanan. Dari syarat-syarat diet itu tentunya kalian mengetahui, oh iya, kalau pasien stroke misalkan gitu ya, itu harus ini, nggak boleh lemaknya tinggi-tinggi karena biasanya stroke itu kan karena penyumbatan ya, bisa karena penyumbatan, bisa karena pecah pembuluh darahnya. Biasanya kalau namanya penyumbatan, apa yang mau menyumbat dari pembuluh darah? Umumnya adalah sumber lemak. Jadi bagaimana mengurangi lemak pada komposisi dari bahan makanan yang akan disusun pada pembuatan formula enteral. Atau mungkin saya mau menyusun ini pada pasien ginjal. Dia nggak boleh cairannya dibatasi karena ada udin di dalam tubuh. Nah, ini kita harus berpikir nanti densitasnya mengalirnya ke situ berapa. Kalau umumnya 1 cc 1 kalori, sementara pada pasien ginjal ini setelah saya hitung kebutuhan cairannya, dia hanya sedikit. Kencingnya hanya sedikit, kemudian kan berapa air yang keluar ya, bisa dari urin, muntah, ditambah 500 cc kebutuhan cairannya. Nah, padahal dia kebutuhan energinya tinggi. Bagaimana bisa memberikan energi tinggi, tapi dengan cairan yang terbatas? Nah, itu juga ilmu dietnya pasti akan selalu mengiringi dalam menyusun formula enteral. Oh, berarti saya harus membuat yang padat energi, densitasnya tinggi. Berarti saya memilih bahan makanan apa? Itu yang paling penting harus diingat. Ya, jadi bahan makanannya apa? Jadi nanti pada saat membuat formula enteral itu adalah gabungan dari beberapa mata kuliah yang tentunya sudah kalian dapat. Ilmu dasar menghitung kebutuhan zat gizi sudah harus pinter. Kemudian juga ilmu diet, ya. Saya nggak tahu sih mata kuliahnya sekarang apa aja, tentunya sudah sangat berbeda dengan zaman saya dahulu kala ya. Nah, ilmu bahan makanan juga demikian. Nanti dia kandungan mikronutriennya apa sih? Vitamin mineralnya apa sih yang dibutuhkan? Nah, jadi nanti tidak hanya nyampur-nyampur gitu aja, sudah saya membuat tepung kedelai. Bagaimana tepung kedelai tersebut? Itu harus benar-benar cocokkah untuk pasien yang mana? Jadi itu ya, jadi nggak bisa sembarangan menyusun, sembarangan membuat kira-kira apa yang cocok. Kayak gitu ya. Jadi eh, itu langkah awal yang diberikan. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang mau berdiskusi? Sudah jelas mengawali bagaimana kira-kira makanan enteral tadi sebelum kita masuk ke beberapa contoh formula enteral. Paham ya? Jadi nanti pada saat kalian praktek apa yang harus dilakukan dalam membuat formula enteral. Jelas ya? Ada yang mau didiskusikan? Belum? Belum, Bu. Baik, dipahami ya, jangan sampai nanti sudah mau praktek. Oh, saya tanya Bunita, aduh mahasiswanya nggak paham, bingung ini mau memulai dari mana. Seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu adalah bagaimana atau langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan dulu dalam membuat formula enteral. Ya. Nah, ada beberapa contoh atau bagaimana membuat formula enteral. Salah satunya adalah pertama, pembuatan formula enteral standar. Dalam membuat formula enteral standar, di sini pertama harus diformulasikan. Diformulasikan artinya disusun komposisinya. Berapa sih susu skim misalnya? Berapa sih susu full cream? Berapa sih minyak, gula, atau mungkin ada campuran lain yang dibutuhkan pada formula standar. Biasanya pada formula standar ini adalah 1 cc 1 kalori. Jadi tidak padat, densitasnya 1 cc 1 kalori.
Seperti itu ya. Kemudian diuji coba buatnya, mungkin nggak sekali langsung jadi. Saya pernah membuat formula ketogenik ya. Secara teori saya pelajari, oh dia proteinnya harus tinggi, lemaknya harus sekian dibanding sekian. Sudah menyusun. Ternyata apa yang terjadi? Dia itu minyaknya banyak cair atau apa ya? Tidak menjadi bubuk seperti padahal kita harapannya kan dicampur-campur susu, tepung ini bubukan. Ternyata oh minyaknya banyak karena kita mengejar lemak, akhirnya tidak bisa diformulasikan. Nah, itu harus diubah lagi. Berarti saya harus mencari bahan makanan apa supaya komposisi diet ketogenik itu sesuai, tetapi bentukannya, bentuk dari formula itu sebelum dicairkan bisa diterima. Kayak gitu. Ya, jadi itu uji coba pembuatan. Ya. Kalau dirasa komposisinya sudah sesuai, sudah pas, barulah diuji organoleptik dirasakan. Kalau saya membuat formula yang seperti ini nih, enak nggak ya? Pasien kira-kira bisa menerima atau tidak? Ya, jadi diuji. Kemudian ada juga uji kualitas fisik. Ya, uji kualitas fisik itu ya dilihat kira-kira bagaimana. Kalau sudah oke, barulah kita buat standar melalui standar prosedur operasional. Dan tentunya kalau ini prosedur di rumah sakit ya, kita sosialisasikan, kita jelaskan ke teman-teman semuanya bahwa formula tersebut sudah kita susun dan dibuat sedemikian. Dan jangan lupa, seperti saya terangkan tadi, keamanan mikroba, osmolaritas, dan densitas kalori sudah juga diperhitungkan. Nah, formula standar ini adalah formula enteral 1C. Mungkin ini kalau di rumah sakit seperti ini kemasannya ya. Memang kita kemas di gelas disposable, cuma sekarang tidak pakai tutup gini, tapi pakai sealer ya, cup sealer seperti itu. Untuk formula enteral 1C, ini umumnya untuk pasien yang memerlukan makanan enteral tetapi yang biasa, misalkan dia nggak mau makan, bukan ke arah diet khusus. Bahan dasarnya ada susu full cream, ada gula pasir, ya dulu ada tepung maizena, minyak kelapa, telur ayam yang dulu, ya. Jadi komposisinya seperti itu. Ternyata, nah ini maizena dan telur ayam tidak bisa kita gunakan. Rencana penyelesaiannya, formulasi makanan cairnya adalah polimerik. Densitas kalorinya kita buat 1 cc 1 kilokalori, osmolaritasnya sama dengan cairan itu, melihat sifat sensorik yang dapat diterima pasien. Teknik pengolahannya sederhana dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki oleh instalasi gizi Saiful Anwar. Produk yang dihasilkan memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan dengan makanan cair 1C yang saat ini dibuat. Yang pasti komposisinya adalah ada maizena sama telur. Ya. Kemudian teknik penyajiannya sebelumnya berupa cair. Jadi kalau dulu makanan cair itu harus dalam bentuk cair seperti yang ini ya, di gelas-gelas ini. Langsung demikian. Tetapi dengan adanya modifikasi menjadi dalam bentuk serbuk siap seduh. Jadi di saset seperti itu. Nah, deskripsi formulanya di sini tujuannya apa? Memberikan makanan dalam bentuk cair untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dan cairan tubuh. Mempertahankan, meningkatkan status gizi dan mempercepat proses penyembuhan. Ini tujuan secara umum pada saat kita mau memberikan diet kepada pasien. Ya. Kemudian, nah ini sasarannya bisa pasien gizi kurang atau buruk pre dan post operasi. Kalau 1 cc 1 kalori biasanya itu nanti adalah F100 ya. F100 itu komposisinya 1 cc 1 kalori. Jadi dalam 1 mililiter cairan terdapat 1 kilokalori. Ya. Bisa juga ini pada pasien yang mau
operasi atau setelah operasi dia tahapannya harus mengkonsumsi makanan cair, nanti bisa didapat di. Kemudian komposisi zat gizinya memang polimerik ya, densitasnya 1 cc 1 kalori. Syarat dietnya sesuai penyakit pada umumnya, protein 10-15, lemak, karbohidrat, dan memiliki sifat-sifat yang dapat diterima pasien. Bentuk sajiannya bagaimana? Makanan cair yang bisa diberikan secara oral maupun sonde. Jadi kadang-kadang makanan cair ini bisa juga diberikan lewat oral. Ya, kadang-kadang dia bisa sebagai makanan utama atau suplemen. Ya, mungkin pasien itu sebetulnya dia tidak ada gangguan makan. Tapi dia itu nafsu makannya nggak ada. Ya, tapi sebenarnya bisa ngunyah, bisa menelan. Tidak ada penyumbatan di saluran cerna bagian atas, tidak ada masalah di gastronya, di gasternya. Tapi dia sedikit sekali di asupannya saat direko ya mungkin hanya 30% dari kebutuhan ya defisit berat. Nah, bagaimana kita memikirkan dia maka disediakan nasi, teh, bubur nggak bisa masuk. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif. Kita berikan makanan cair yang nanti dia konsumsi tidak harus pasang NGT, tapi kita coba dulu lewat oral. Jadi 1 gelas susu yang disajikan sudah sama dengan 1 piring. Itu sangat bermanfaat bagi pasien yang memang dia sulit mengkonsumsi atau tidak bisa makan. Ya. Kemudian bentuk sajiannya ya bisa diberikan secara oral maupun sonde. Kemudian pemilihan bahan makanan ya. Tadi sumber karbohidrat apa sih? Sukrosa. Bagian dari produk yang digunakan dalam formula ini memiliki sifat organoleptik dan berkontribusi sebagai sumber karbohidrat. Biasanya dari gula itu tadi ya. Kemudian ada maltodextrin, bahan pengental sekaligus sebagai emulsifier. Kelebihan ini mudah larut pada air dingin. Proteinnya bisa soya, bisa campuran soya dan susu skim. Jadi ini ada kandungan protein kediri. Soya ini sebagai sumbangan dari protein kedelai 30-38%. Kemudian lemaknya bisa minyak canola dan minyak kelapa yang merupakan sumber polyunsaturated fatty acid. Nah, ini contoh ya. Formula 1C, komposisinya kita buat skim 75, soyanya 75, minyak kelapa, gula maltodextrin, dan inulin. Inulin ini adalah tambahan serat. Ya, serat bubuk yang kita campurkan di dalam formula enteral rumah sakit. Akhirnya terbentuklah dari komposisi ini dicairkan dalam 1000 mili, ketemu zat gizinya adalah 1000. Jadi dalam menyusun nanti komposisi zat gizi ini, komposisi bahan ini harus kita hitung zat gizinya. Di situ nanti kita akan ketemu berapa, ya. Jadi dari komposisi ini adalah per 1000 ml per 1 liter. Nah, kemudian kita hitung ternyata energinya 1001. Berarti artinya 1 cc sama dengan 1 kilokalori. Nah, kalau kita mau membuat formulasi yang standar 1 cc 1 kalori, berarti ini sudah terpenuhi. Nanti misalkan dari komposisi ini kok tidak pas, energinya masih tinggi ya, masih ketemu 1200. Nah, ini berarti belum pas. Karena tadi tujuan utamanya adalah membuat formula dengan komposisi seimbang 1 cc 1 kalori. Berarti kita harus melihat lagi bahan penyusunnya. Kira-kira yang kurang tepat apa? Atau komposisinya kita rubah lagi. Mungkin proporsionalnya kurang tepat. Nah, itu nanti harus dihitung lagi sampai dia ketemu energinya. Proteinnya. Tadi kan syarat proteinnya berapa persen? Masuk enggak proteinnya? Nah, jadi kan di awal kita sudah menghitung. Nanti densitasnya 1 cc 1 kalori.
proteinnya itu nanti harus sekitar misalkan 15%. Lemaknya sekian persen karbohidrat. Nah, ini yang menjadi patokan nanti dari zat gizi ini betulkah komposisinya sesuai dengan yang diharapkan. Gitu ya. Jadi nanti menyusunnya demikian. Kalian mau buat apa? Oh, saya nggak formula soya, Bu. Saya mau buat tepung kedelai. Silakan. Saya mau buat tepung kecambah. Silakan. Bagaimana zat gizinya nanti kalau bisa itu adalah komposisi zat gizi tepung kedelai itu. Berapa? Sudah diperiksakan proksimatnya kah? Sehingga nanti dalam menyusun akan ketemu saya campur dengan susu skim misalnya. Kalau susu skim kan pabrikan bisa cari komposisi zat gizinya atau mungkin di Nutrisurvey sudah ada susu skim. Nah, kemudian formula kedelainya itu tadi berapa komposisi zat gizinya? Itu sehingga nanti akan muncul kandungan zat gizinya. Oh, berarti ini sudah pas dengan komposisi sekian untuk 1000 cc, kandungannya 1000. Nah, nanti tinggal kalau mau memberikan makanan kepada pasien, seberapa? Apakah mau 250 cc? Berarti ini nanti dibagi 4. Atau 200 cc, berarti nanti ini dibagi 5. Kayak gitu ya. Jadi kita membuat standarnya mau berapa? Mau per 500 cc ya boleh. Kalau nanti kandungannya per 500 cc air, berarti energinya berapa? Kandungan zat gizinya. Kalau komposisinya 500 cc, mau komposisi seimbang 1 cc 1 kalori, zat gizi energinya harus berapa kilokalori? Berapa? 500. Kalau tadi membuat 1000 kilokalori, berarti kalau 500 cc, berarti zat gizinya harus berapa kilokalori? Setelah dihitung 500, Bu. 500, ya, betul. Jadi nanti komposisi atau keahlian matematika kalian juga. Ya, jadi saya membuat standar untuk 1000. Berarti kalau saya mau membuat 1 kali saji, mungkin pasien minum hanya 250 cc. Berarti berapa gram bahan makanannya? Ya 75 dibagi 4. Berarti berapa kalori? Memang bahannya sedikit-sedikit itu. Oh, gulanya kalau dibagi 4 itu hanya 6 gram. Kita pakainya adalah timbangan digital ya, karena eh, bahan yang kita timbang ukurannya kecil. Jangan pakai timbangan kue, nanti tidak terdetek. Tapi pakai timbangan digital. Pasti di kampus sudah ada ya, yang bisa mengukur sampai gram. Ini 5 gram, 4 gram, 10 gram, seperti itu. Ya. Jadi komposisi bahan makanannya seperti itu sampai muncul zat gizinya berapa. Ini salah satu standar ya. Baru nanti komposisi ini kalau kita mau membuat 1000 mili berarti dilarutkan apa ini sampai 1000 mili. Jadi ditaruh dulu bahannya kemudian ditambahkan air sampai 1000 mili. Bukan ditambah air 1000 mili ya. Jadi ditambahkan sampai penambahan air sekitar ini 175, 170 mili. Ya, tapi nanti bahannya sudah kita taruh di wadah. Kalau mau dicairkan semuanya 1000, ditambahkan air sampai komposisinya 1000 mililiter. Ingat, dalam pembuatan makanan cair, air yang diberikan nggak boleh terlalu panas ya. Jadi sesuai teori 60 sampai 80 derajat. Ya. Ini untuk formula 1C, 1 kalori. Prinsipnya sama untuk semuanya. Jadi yang perlu dipahami dulu di sini ya. Jadi bagaimana menyusun komposisi bahan makanan, berapa gram, sehingga nanti kalau dihitung zat gizinya akan ketemu sedemikian rupa. Ini biasanya kalian kan sudah pakai apa sekarang? Nutrisurvey, masihkah? Ya terserah kalian mau memakai apa untuk menghitung kebutuhan untuk menghitung komposisi zat gizinya. Ya, jadi disusun dulu gram-gramnya, kemudian kita masukkan di komposisi zat gizi. Waduh, ternyata kebanyakan. Oh, kurang seperti itu. Nah, itu harus diformulasikan lagi sampai ketemu kira-kira tujuannya mau membuat formulasi yang seperti apa.
Memang mungkin tidak bisa dalam waktu singkat, harus melalui trial-trial. Ini masih komposisi saja. Walaupun komposisi yang pas, kadang kalau kita wujudkan, belum tentu uji organoleptiknya pas. Ya, komposisinya pas, tapi ternyata kok nggak enak, kok begini wujudnya, oh kok kemanisan, misalkan gitu. Untuk ngepaskan zat gizi saya tambahi gula-gula saja, biar ternyata rasanya terlalu manis. Itu juga perlu dipertimbangkan setelah kita susun, ternyata kok rasanya tidak sesuai atau tidak bisa diterima pasien. Gitu ya. Oke, selanjutnya nah, quality control tadi ya. Dari sini kita masukkan di standar makanan ya, kita harus punya standar makanan. Kemudian ada pemeriksaan kandungan gizi formula enteral ya, laporan analisis. Di sini eh, hasilnya ada ya. Jadi ada pemeriksaan formula tahap 1, analisis diuji bagaimana protein, lemak, air, karbol, abu, ini proksimat ya, pemeriksaan proksimat bukan dari bahan penyusunnya tapi dari formula enteral yang sudah dihasilkan. Itu kalau kita yang ada di rumah sakit. Tapi mungkin kalian prakteknya menyusun saja ya, belum sampai ke kandungan zat gizi dari formula yang sudah dihasilkan. Kemudian supaya hasilnya tetap bagus, kita ada SPO ya, standar prosedur operasional. Jadi siapapun yang membuat, nanti kalau sudah itu tadi sudah melalui berbagai uji, sudah oke, diberikan kepada pasien, nanti akan kita jadikan standar. Jadi siapapun yang mau membuat, oh ya sekarang ada 50 pasien yang membutuhkan cair seimbang. Nah, nanti kita tinggal buat standar. Kalau standarnya per 1000, 50 pasien butuh berapa? Itu nanti baru kita buat sesuai kebutuhan pasien. Ini mutu organoleptik, ya, dilihat, dinilai bagaimana warna, rasa, aroma, ya. Ini campur dengan yang diet-diet yang lainnya. Kemudian, nah ini mikrobiologinya tidak harus setiap selesai membuat makanan enteral kita periksa, tidak. Ini hanya berkala atau biasanya di awal kita membuat formula enteral. Di situ ini ada beberapa sampel, ini contoh yang di Rumah Sakit Saiful Anwar ya. Formula enteralnya ada rendah protein, rendah lemak, 1C itu yang seimbang tadi ya, 1 kalori, ada cair DN, ada cair non protein kalori. Ini untuk fase kegawatan. Hasilnya tidak ada E. coli, tidak ada salmonella, tidak ada shigella, tidak ada vibrio cholera, semuanya hasilnya negatif. Jangan sampai formula yang sudah kita hasilkan, kita buat, ternyata mengandung salah satu mikroorganisme yang membahayakan bagi tubuh. Tidak bisa. Ya. Ini prosedur di rumah sakit. Itu tadi contoh formula enteral seimbang, 1 cc 1 kalori. Sebetulnya untuk menyusun formula yang lain prinsipnya sama dengan yang tadi. Ya, jadi dihitung dulu kebutuhan zat gizinya, prosentase energi, protein, lemak berapa, energi sekian kalori, proteinnya sekian persen dari dari energi, lemak dan karbohidrat. Kemudian kita menentukan bahan penyusunnya, susu, telur, tepung, atau apa saja yang kalian buat, berapa gram masing-masing, kemudian baru kita hitung komposisi zat gizinya. Apakah sudah sesuai dengan harapan kita bahwa nanti dengan komposisi itu akan muncul formula enteral 1 cc 1 kalori. Nah, sekarang kita lanjut ke formula padat energi. Kalau tadi formula enteral yang seimbang itu adalah 1 cc 1 kalori, sekarang yang padat energi ini tentunya 1 cc lebih dari 1 kalori. Ada beberapa contoh.
Nah, jadi tentukan dulu ini mau diberikan kepada siapa ya. Yang padat energi ini pasien tidak boleh makan makanan padat, gangguan minum Jerman dulu, mual muntah diare ya. Jadi dia memang nggak boleh makan makanan padat karena memang ada gangguan mengunyah menelan. Kadang-kadang pasiennya kesadarannya mulai menurun ya. Kemudian bisa juga pada fase gizi buruk, tapi jangan keliru ya, jangan pada fase stabilisasi, karena pada fase stabilisasi justru energinya nggak boleh tinggi. Itu nanti pelajaran kalian dalam penata laksanaan gizi buruk. Tapi sudah fase rehabilitasi yang siap-siap mau pulang, ya mungkin dia butuh padat gizi, tapi kalau tidak ya cukup sampai F100 saja. Ada juga pre dan post operasi tadi yang makanan standar kok juga untuk pre post operasi. Jadi pre post operasi itu sangat bervariasi, sangat berbagai macam formula apapun bisa diberikan tergantung dia jenis operasinya apa, penyakitnya apa. Ya, jadi indikasi-indikasi pada pasien pre dan post operasi tentunya banyak sekali sesuai dengan kondisi dari pasien. Bisa juga diberikan pada pasien HIV, TB, kan mereka membutuhkan energi tinggi, atau pasien CA, kanker, pasien dengan kehamilan, mungkin ibu itu males makan, nggak mau makan, ya, atau pada masa pertumbuhan yang membutuhkan energi tinggi. Kita di rumah sakit ada yang namanya SO3, soya tinggi kalori. Sebenarnya, nah, ini yang contoh pada tadi, nanti kalian harus, kalian boleh memberi nama formula kalian apa sih? Ya, biasanya kita untuk memudahkan, karena ini dipakai lomba ya, jadi ada SO3, soya tinggi kalori. Walaupun sebenarnya tidak harus punya nama khusus. Ya. Jadi komposisinya apa saja? Ada susu skim, ada kedelai, ada gula pasir, malto, minyak canola, minyak kelapa. Kedelai ini maksudnya susu kedelai ya, bukan kedelai yang dalam bentuk butir-butiran atau kacang-kacangan kedelai tidak, tapi dari bentuk soya. Bisa tepung kedelai, nah, atau susu soya, terserah kalian nanti memilih yang mana. Dari komposisi ini harus kita hitung kebutuhan zat gizinya, ternyata ketemu dalam setiap 250 tadi ada energi, kemudian 1 cc 1,35 cc kalori. Jadi ini lebih padat kalau tadi 1 cc 1 kalori, ini 1 cc 1,35. Proteinnya 16%, lemaknya 30, karbonnya 54, dan ada laktosa. Ini laktosanya rendah karena kadang-kadang diet ini digunakan untuk pasien yang ada gangguan saluran cerna. Jadi tergantung mau memeriksa laktosa atau tidak, tergantung dari jenis diet yang akan diberikan. Tahap-tahapannya gimana? Tentunya dalam membuat makanan cair. Ini ya, ada timbang bahan sesuai standar pasti. Masukkan bahan. Nah ini pembuatan di kita menyampur bahan-bahan itu. Jadi tadi kan bahannya ada ini susu skim, ini tepung-tepung semua ya. Jadi mana susu skim, susu kedelai, maltodextrin, gula. Ini adalah tepung dalam bentuk ini ya. Yang cair adalah minyak, ya, minyak canola dan minyak kelapa. Kita pembuatannya menggunakan semacam mixer atau dog mixer, ada pengaduk khusus. Semua tepung ini dicampur dulu. Biar homogen, jadi kering gitu. Nah, kita ada timernya 15-30 menit. Nah, baru di sela-sela penggilingan itu tadi minyak ini dimasukkan. Jadi minyak itu tidak dicampur di awal, enggak. Masuk dulu yang dalam bentuk tepung, susu skim, full cream, gula. Gulanya juga tadi saya bilang sudah dihaluskan. Ya. Aduk sampai berpasir, maksudnya ya sampai bercampur. Nah, ini baru tuang minyak sedikit-sedikit tadi ya. Kemudian masuk, sudah campur semuanya. Ini prosedur yang setika tadi ya. Kemudian ditimbang masing-masing berapa kebutuhannya. 40 gram biasanya per saset ya, kita timbang 40 gram.
kemudian dikemasi, kemudian kita tulis tanggal pembuatan. Jadi kalau kita tadi sudah diperiksakan bahwa komposisi makanan cair itu expirednya dalam 10 hari. Jadi kalau kita buat sekarang tanggal 1 berarti nanti tanggal 10 itu harus sudah ditarik. Jadi nggak boleh tetap diberikan melebihi tanggal 10. Ya, terus kemudian kalau penyajiannya ini kalau di sekunder ada sasetan seperti ini. Ini plastiknya sudah kita sablon sesuai dengan jenis diet karena di kami ada beberapa macam jenis formula enteral ya. Jadi formula sesuai jadwal masukkan di dalam kemasan. Terserah kemasannya apa. Kalau di tempat kami adalah gelas disposable. Kemudian di quality control ini dilihat uji organoleptik, food sample. Jadi makanan itu kalau di rumah sakit harus disimpan selama paling enggak 2 kali 24 jam. Ini untuk apa? Ini untuk menjadi bukti misalkan makanan cair yang kita berikan ini tiba-tiba terjadi outbreak atau KLB, pasiennya banyak yang diare. Nah, instalasi gizi dituduh, ini gara-gara makanan dari gizi, ini pasien semuanya diare, terutama yang makan cair. Nah, di instalasi gizi akan menyisakan sampel itu tadi. Ini akan dibawa di lab. Apakah betul makanan cair yang diberikan kepada pasien mengandung bahan yang membahayakan sehingga menyebabkan pasien diare. Ini sesuai standar akreditasi ya, bahwa semua makanan yang dihasilkan atau diproduksi oleh instalasi gizi akan disimpan sampelnya untuk menyiasati apabila terjadi keadaan luar biasa atau outbreak tersebut. Juga makanan cairnya. Itu tadi formula padat energi. Formula TETP. Memang tidak sama dengan formula padat energi, tapi TETP ini biasanya diberikan jumlahnya lebih banyak. Sama dengan makanan ya. Misalkan makanan biasa standarnya 1.500 atau 1.700. Kalau pasien TKTP pasti dia akan mendapat, kalau di penuntut diet bisa 2.100. Jadi dia jumlahnya lebih banyak. Kalau tadi yang densitasnya lebih padat itu 1 cc lebih dari 1 kalori. Yang formula TETP bagaimana? Ya. Jadi kita lihat dulu indikasi pemberiannya, bisa pada pasien kurang energi protein, gagal tumbuh atau penurunan berat badan. Selalu ada sebelum dan sesudah operasi tertentu, ya. Mungkin dia butuh yang diet 1 cc atau diet TETP atau diet yang densitasnya tinggi. Biasanya juga diberikan pada pasien yang kemoterapi maupun radioterapi. Pasien luka bakar yang berat biasanya prosentase luka bakarnya luas sehingga dia memang membutuhkan zat gizi yang banyak. Apalagi pada pasien-pasien kombusio luka bakar yang luka bakarnya mengenai area muka sehingga pasien itu susah untuk mengunyah makanan. Biasanya itu akan diberikan cair. Ya. Kemudian ada juga pasien yang sudah pemulihan dari penyakit, misalkan pada demam, kalian kan sudah belajar ya, kalau pasien demam ada tambahan zat gizi berapa persen gitu ya, pasien CA dan juga pasien HIV/AIDS. Sebenarnya kalau pasien HIV/AIDS itu kan bebas ya dietnya, jadi dia bisa memilih formulasi makanan enteral yang apa saja atau yang gimana saja. Contoh formulasinya per liter, ya jadi kalau TETP ini karena banyak, ya ada susu skim, gula, minyak dan ada serat. Serat selalu kita tambahkan untuk menambah komposisi serat yang memang dibutuhkan pada makanan cair. Nilai gizinya, nah ini padat ya, 1 cc 1,4 kilokalori supaya kebutuhan TKTP itu tadi terpenuhi. Ya. Ini kalau kita saseti agak banyak ya, 66 gram, biasanya ada 40 gram, ini 66 gram.
pada 200 mili. Jadi ini airnya nggak banyak, tapi kandungan zat gizinya lebih tinggi. Ya, aduk sampai rata. Ya, hingga mencapai 200 mili ya, bukan ditambahkan 200 mili, tapi nah makanya ini penambahan air sekitar 170. Jadi bahannya ditaruh dulu 66 gram baru ditambah air sampai 200 mili. Itu contoh penyajian bagaimana formula enteral itu kita buat, berapa cc diberikan kepada pasien. Ini contoh saja cara pembuatannya. Sekali lagi nanti kalian dalam memilih bahan makanan ini bisa bebas. Saya mau nambahkan bahan lain, tapi sudah ada analisanya. Kayak ini, kenapa ditambahkan maltodextrin? Dia sumber karbohidrat dan juga sebagai emulsifier. Kenapa ditambah minyak canola, minyak kelapa? Ini tadi sebagai sumber lemak yang bagus karena dia mengandung asam lemak tak jenuh. Ya, minyak kelapa juga walaupun masih ini minyak canola kita mix, ada minyak canola dan minyak kelapa, bukan minyak kelapa sawit ya. Ada gula pasir, ada susu skim, ada susu full cream. Tidak pakai soya karena ini tidak perlu soya untuk formula TKTP ini. Jadi terserah kalian, yang penting dari gram-gram dan bahan yang disusun itu nanti akan menghasilkan zat gizi sesuai yang diharapkan. Masih ada dua formula lagi, yaitu formula enteral pada gizi buruk F75 dan F100. Sebetulnya penata laksanaan gizi buruk itu sudah ada aturan bakunya, ya. Kalian sudah punya belum buku penata laksanaan gizi buruk? Sudah punya apa belum? Belum. 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 Coba dicari. Hah? Itu harus dicari. Jadi nanti pada saat kalian praktek, kalau menemui pasien gizi buruk, harus melalui tahapan-tahapan. Memang agak susah ya, penata laksanaan gizi buruk itu memerlukan pengetahuan khusus terkait gizi buruk. Kalau nggak salah, coba download ada penata laksanaan gizi buruk. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Mulai fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Kenapa pada fase stabilisasi itu nggak boleh diberikan energi yang tinggi? Zat gizinya apa saja yang boleh? Nah, itu nanti ada di situ. Di sini saya kan nggak akan memberi kuliah tentang gizi buruk ya. Jadi bagaimana formula enteral pada gizi buruk? Kenapa kok hanya F75 dan F100? Apa artinya F75 sama F100 tersebut? Ya, jadi bisa browsing karena ini penting ya, karena kadang-kadang mahasiswa itu kurang paham kalau mendapatkan kasus, misalkan mendapatkan pasien dengan gizi buruk. Jadi enggak. Nah, oke, kita coba dulu F75 sekilas ya. Remind F75 itu singkatan dari formula 75. Formula ini adalah formula standar baku dari WHO. Jadi penata laksanaan gizi buruk ini karena kasus gizi buruk itu kan sedunia banyak ya, tidak hanya di Indonesia. Sehingga panduan guideline yang dibuat itu adalah hasil dari apa ya namanya? Pokoknya dari standar dari WHO. Tentunya itu sudah sumbangsih dari para pakar yang ada di seluruh dunia. Kita juga memakai formula 75 atau formula WHO 75. Kenapa diberi nama 75? Ini adalah formula makanan cair, bahannya sama ya, susu, gula, minyak, tapi ada satu adalah tambahan mineral mix. Ini adalah bahan tambahan yang hanya diberikan pada formula WHO. Kalau tadi dilihat makanan untuk TETP, kenapa nggak diberi mineral mix? Yang lain tidak. Kenapa harus ada mineral mix? Biasanya kan memang dia ada defisiensi, kekurangan zat gizinya ada sampai mineral. Mineralnya lengkap, tetapi biasanya ini program ya, ada dibuat sasetan itu mineral mix, isinya macam-macam. Tapi umumnya kalau kami di rumah sakit menggunakan KCL saja. Mineral mix kita nggak bisa beli karena itu merupakan program. Kita belinya kalium chloride saja. Mengandung 75 kilokalori setiap 100 ml.
Kalau tadi beberapa formula itu 1 cc 1 kilokalori. Ini lebih rendah lagi, yaitu hanya 0,75 per 1 cc. Kenapa kok hanya rendah? Nah, ini sudah sesuai dengan tata laksana pada pasien gizi buruk pada fase stabilisasi, di mana memang dia organ tubuhnya itu belum bisa menerima ini zat gizi yang makanya perhitungannya akan sendiri. Dia masih rendah kebutuhan zat gizinya untuk bayi pada gizi buruk pada fase stabilisasi. Ya, jadi biasanya dirawat inap fase stabilisasi. Formulasinya hanya ada susu skim, gula, minyak canola, dan mineral mix-nya kalian boleh menambahkan mineral mix. Tapi kalau di Saiful Anwar memang kita nggak punya mineral mix KCl. Di buku masih boleh dibolehkan ya KCl dicampurkan di dalam bahan makanan. Ya, susu skim, gula pasir, minyak canola. Ini komposisi ini untuk 1 liter, ya 1000 mili. Per L ini per liter, formulasi per liter. Jadi susu skimnya 25, gula pasir 100. Ya ini memang sedikit zat gizinya. Setelah kita hitung, dia adalah 750 kilokalori, proteinnya hanya 9 gram. Nah ini memang sesuai dengan tata laksana gizi buruk pada fase stabilisasi. Di mana pasien memang masih belum bisa menerima makanan dalam jumlah yang banyak sesuai aturan. Ya. Ini kalau mau memberikan 50 cc, ambil 8 gram dari campuran bahan ini tadi, kemudian dilarutkan sampai air 50 ml. Tapi kalau dia mau yang 100 cc, ya 16 gram. Jadi tergantung dari berapa cc yang mau diberikan. Biasanya pada fase stabilisasi ini, dokter hanya 50 cc kali 8 kali, misalkan kayak gitu. Jadi frekuensinya banyak. Berapa jumlahnya tergantung dari kondisi pasien. Itu untuk F75 atau formula WHO 75. 75 itu sebagai penanda bahwa 1 liter mengandung 750 atau 1 cc hanya 0,75 kilokalori. Nah, yang kedua adalah F100. Ini sama untuk formulasi pada pasien dengan gizi buruk ya. Bahannya sama, susu, gula, minyak, dan mineral mix. Tapi kandungan zat gizinya berbeda. Ini hampir sama dengan tadi yang formula standar. 1 cc 1 kalori, tetapi ada tambahan mineral mix ini ya. Ini diberikan pada balita gizi buruk fase transisi. Jadi kalian kalau belajar fase-fase di dalam gizi buruk, ada fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Itu formulanya berbeda. Kalau fase stabilisasi tadi hanya diberikan F75. Nah ini untuk F100 dia 1 cc 1 kalori. Ya. Ini jadi pasien biasanya sudah mulai bisa menerima, makanya kebutuhan ditingkatkan. Formulasinya bagaimana? Ini juga per liter ya. Jadi dalam 1000 cc ada susu skim 85, gula pasir ya. Jadi kita susun bahannya. Kalau untuk formula F75 sama F100 bahan penyusunnya itu sudah baku ya. Mungkin kalian, saya kok belum pernah ya mendengar mengubah bahan ini. Beda dengan tadi, misalkan yang membuat formula cair 1CO, soyanya saya ganti tepung kedelai itu bisa. Tapi kalau untuk formulasi F75 itu bahannya sudah baku. Dari buku atau pedoman dari tata laksana penanganan gizi buruk. Jadi ya harus susu skim. Nah, mungkin modifikasinya bisa kalau pasien itu intoleran, susunya kita ganti LLM, low laktosa, susu bayi, seperti itu bisa, ya. Atau pasiennya ini gizi buruknya dia masih bayi, kita pakai susunya susu bayi, misalkan seperti itu. Tetapi kita tidak berani mengubah bahan-bahan lain, misalkan
di luar ini seperti pupuk kedelai kayak gitu ya. Karena di sini tidak ada komposisi soya. Jadi kalau dihitung yang ini dalam 1 liter air ternyata dia mengandung 1000 kilokalori. Sehingga memang ini 1 cc 1 kalori. Proteinnya sudah lebih tinggi ya. Tadi kalau F75 hanya 4,5%. Ini F100 sudah 10,2% dari total energi. Ya, lemak dan karbohidrat menyesuaikan. Berapa mau kita berikan? Kita ambil 10 gram, itu akan jadi 50 cc. Atau kalau mau 100 cc, 20 gram. Jadi biasanya kecil-kecil. Kalau tadi yang formula-formula lain, biasanya dalam satu penyajian 200 atau 250 mili. Tapi kalau untuk gizi buruk, biasanya tahapan-tahapannya harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kalian memberikan makanan dari pada gizi buruk sampai terjadi overfeeding. Ya, overfeeding itu malah berakibat bahaya bagi pasien. Ya. Aduk sampai rata, kemudian siap dikonsumsi atau siap di materinya sudah habis. Itu yang bisa saya berikan, masih ada waktu 5 menit ya. Kalau mau diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada 5 menit, silakan. Sudah paham semuanya, sudah punya gambaran? Kira-kira kalau praktek hari Senin, saya harus menyusun komposisi yang seperti apa? Sudah paham ya? Sudah tidak ada pertanyaan? Baik, masih ada pertemuan lagi satu kali nanti hari Sabtu jam 8 deh ya, saya majukan ya. Karena ternyata saya jam 10 ada agenda sehingga sebelum jam 10 kan 100 menit ya, sama dengan pertemuan ini, 2 kali pertemuan digabung, kan satu pertemuan 50 menit, 100 menit untuk hari Sabtu nanti jam 8 sampai jam 9.40. Baik, kalau memang tidak ada atau mungkin masih disimpan bingung ya, oke nanti hari Sabtu 2 hari lagi kita ketemu lagi, kita diskusi kalau memang ada hal-hal yang belum paham. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jadi live ya, Dek ya.